tim pun sudah siap dan tentunya selamat menyaksikan untuk match kita yang ketiga di week kedua hari. So, pertandingan antara melawan dari Bigetron Arctic. So, good luck, have fun and enjoy the game. Ya, ini dia nih. Sepertinya Dev lagi terkena kendala, jadi sebentar gua nge-backup nih Re, dan iya ini dia pertandingan yang cukup seru karena ini adalah pertandingan yang menentukan ke slot top 8 Re. Here we go, map pertama dan Bigetron akan menyebar. Ini jarang banget kelihatan Re. Mereka biasanya main 5 man, tapi kali ini Budimaster memberikan presence di arah B terlebih dahulu. Deploying drone. Dan ya, Sayo dapetin 1 kill. Dan Space ini menurut gua adalah salah satu manfaat. Dari arah belakang ada 1 kill yang bisa disecure. Namun trade pun terjadi. Bisa dilihat ada pemain yang udah menyelinap ke arah Spike-nya akan berhadapan dengan seorang Gilgard, namun ter-takes down. 4 lawan 2. 1 menit tersisa. Dan Orb pun dikontrol, bahkan Sayo udah melakukan push di arah Kitchen. Ini posisi yang cukup meyakinkan untuk tim Bigetron, dan Wormguard pun posisi terekspos 1 lawan 3. Spike akan di-planting, masih Boy dengan swingnya menemukan 1 kill dan pistol round bisa disecure untuk Bigetron. It's a good round dari tim Bigetron, dan Tim Frog mereka udah mencoba melakukan push terlebih dahulu, tapi sayangnya beberapa momen mereka nggak dapetin karena Bigetron main sabar banget dengan fundamental yang mereka pertunjukkan, menang fight di semua arah, dan pada akhirnya mereka nyaman banget untuk take control ke semua arah. Bigetron, gua rasa di sini mereka udah cukup upgrade permainan mereka kembali dengan gaya permainan seperti kemarin, 5 man tepat ke arah A, dan Mikasa gagal mendapatkan kill di awal-awal, missing the opportunity, dan AM akan dites 1 klik bisa dapetin, dan Sayo langsung bisa melakukan reflect 3 lawan 4 Wormguard, nice shot dengan klasiknya, dan bisa dapetin damage yang hanya bermodalkan kelas 3 on 3. Spike akan di-planting, barrier pop yang diberikan oleh Bigetron akan slow down, retake dilakukan oleh tim Frog. Crossfire setup, Budimaster dengan swingnya menemukan 1 kill, dan udah ke-detect juga last man dari seorang tim Frog Gilga. At least di sini mereka punya ekonomi cukup kontrol, bahkan Pascalis menemukan kill terakhirnya 2-0 Bigetron. Ini good start pastinya untuk tim Bigetron. Kalau ingat di game kemarin mereka sedikit struggling di game lawan Boom, dan kali ini mereka startnya cukup mulus. Sekarang pertanyaannya untuk tim Frog masuk ke dalam gun round, apakah mereka bisa meng-cancel atau men-slow down permainan Bigetron? Terima kasih Profesor Frosmisty sudah sempat membackup, karena lawan saya sekarang tidak terlihat Profesor. Di 2 round awal ini sepertinya benar-benar meyakinkan banget dari pistol round maupun dari anti ikonya, dan sekarang mencoba untuk tidak bermain bonus karena sudah ada 2 AR yang digunakan oleh punggawa-punggawa dari Bigetron Arctic, dan sekarang Wormguard coba untuk ngepick, tapi sudah terlihat dari sebuah recon bolt bahwasanya ada 2 orang pemain yang lolos masuk menuju ke arah orange, dan Sayo berhasil dapat 1 kill yang cukup penting, mencoba masih melakukan fight dari Chut. Terlihat 1 pemain akan datang untuk memotong dari arah Kitchen, dan masih dapetin 1 kill lagi dari Chut, mencoba dari Chut. Dan sekarang Elgaard datang dari arah belakang, melihat keberadaan pemain, atau lebih tepatnya mencari keberadaan di mana Pascalis berada, tapi Pascalis gak ke spot di arah mid. Sudah ada beberapa ping, dan Elgaard sepertinya expect kalau Pascalis akan datang dari arah mid, mencoba untuk melakukan swing tadi, dan berhasil di spike defuse, menjadikan 1 angka tambahan untuk tim Frog, atau lebih tepatnya 1 angka pertama. Skor sementara adalah 2-1, Profesor. Wow, itu menurutku percobaan yang bagus ya dari Bigetron, apalagi benar-benar kelihatan down to the wire. Hampir aja Bigetron temuin tuh round. Mereka bermodalkan senjata-senjata apa adanya dan 1 lawan 2, padahal meyakinkan banget untuk Bigetron. Namun gua rasa bagus banget fundamental dari tim Frog. Mereka tetap tenang, mereka tahu menang senjata, dan pada akhirnya Bigetron bisa
apa ya? Gua rasa itu udah not bad lah memberikan damage dari segi ekonomi. Oke, dan terima kasih Frost Misty telah membackup karena tadi ada sedikit masalah ya. Itu adalah lawan yang tidak terlihat ya Bung Dev ya. Karena Iya. kita sudah aman lagi, let's go. Masuk ke dalam gamenya lagi di mana tim Frog berhasil mendapatkan round SOP-nya. Tapi Sayo berhasil mendapatkan kill. Dan bahkan Empress langsung dibuka. Dari sisi lain Budimaster pun mampu menumbangkan seorang AM. Dan ini menjadi keunggulan yang sangat besar sekali untuk tim Bigetron Arctic. Yes, tempo hit and rush sekali lagi kita lihat, dan bahkan hit and rush di dua sisi kali ini. Budi nge-push dari arah mid dan Sayo main dari arah forte, dapetin satu kill tadi dari Cut. Womgret tersisa seorang diri dan bakalan dicari sepertinya. Mana keluar dari Womgret? Kakinya udah terspot dan bakalan langsung ditutup oleh Sayo, menjadikan sebuah flawless di round yang keempat. Di sini Bigetron terlihat begitu gahar, begitu luar biasa sekali Bung Redel. Yes, dan 3-1. Lu bisa lihat bagaimana dari tim Bigetron Arctic sendiri, mereka bener-bener kayak nggak terlalu sulit, nggak banyak mungkin nggak banyak strategi yang terjadi, hanya bermain kontek-kontek saja. Dan kayak Budimaster masuk dari arah mid leluasa, kemudian Sayo memenangkan fight-fightnya juga. Jadi menurut gua ini cukup lumayan mudah di 3 round yang didapatkan oleh tim Bigetron. Yes, dan sekali lagi di sini Bigetron Arctic coba untuk nge-push dari segala sisi, dan bahkan Sayo dapetin 2 pemain yang coba nge-push ke arah Bell. Bigetron menunjukkan taji mereka sekarang, semua angle mereka coba bongkar, dan bahkan triple kill untuk Sayo. Bermain dengan tempo yang begitu cepat karena mereka tahu mereka unggul dari segi arsenal. Dan sekarang ace possible untuk seorang Sayo. Coba untuk melihat, dan bahkan ace yang didapatkan oleh Sayo di round yang kelima. Ini anti-core round yang dimainkan benar-benar dengan tempo yang cepat, Bung Bredel. Yes, dan 4-1 lagi-lagi skenario yang simple tapi pasti hanya bermodalkan adu-adu aim saja. Tapi apa daya dari tim Frog memang hanya bermain dengan beberapa sheriffnya saja atau eco round tadi. Jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan sangat baik juga, dan Bigetron atau Sayo lah yang memanfaatkan eco round dari tim Frog menjadi sebuah ace. Dan ini dia round yang ke-6, nampaknya Saiji yang akan menjadi tujuan, tapi sudah dibaca Mikasa yang berhasil mendapatkan seorang Noisy Boy begitu sangat cepat. Dan kita lihat sekarang Mikasa berpindah tempat, masih ada satu buah barrier op memang yang menghalangi area sisi B Green. Betul. Dan Sayo, lu bisa lihat dia coba untuk nge-pinch satu pemain yang coba untuk jump pick, dan itu hampir saja bisa dia dapatkan. Dari Sayo sendiri punya tracking yang luar biasa, dan sekarang dia berhasil menangkap satu orang pemain. Tapi apa daya, Mikasa juga berhasil menangkap pemain lainnya. Sepertinya pemain atau punggawa dari Bigetron Arctic coba untuk bergerak, coba untuk melakukan rotasi, tapi Budimaster yang udah nge-spot bahwasanya Viper Speed dibuka di sisi side A. Sementara itu dia akan coba untuk berjalan terlebih dahulu. Semua pemain dari Bigetron coba untuk menurunkan tempo mereka dan menyerang komit menuju ke arah side. Ya, Sayo akan coba untuk mencari kill kembali. Lu bisa lihat bagaimana menyeramkan seorang Sayo. Dan 3 melawan 3, Empress kembali dia gunakan karena tadi sudah mendapatkan ace-nya lagi, namun tidak untuk kill dari seorang Sayo yang berhasil ditumbangkan oleh seorang Womgret. Dan sekarang 2 pemain, tapi Budimaster sudah ada satu buah Viper Speed yang dibuka. Hunter Fury memang langsung dibuka juga, tapi Budimaster berhasil menumbangkan satu pemain. Turun lagi Budimaster, another kill, menyisakan satu pemain terakhir yang sudah diketahui posisinya dari arah Snowman. Womgret masih dengan full HP dan sudah bergerak juga ke arah B-side secara perlahan. Womgret sudah mulai terkikis dari efek Viper Speed, tapi sudah keluar. Budimaster cari, dan Vaskalis lah yang menutup round kali ini menjadi angka yang kelima untuk tim Bigetron Arctic. 5-1 skor sementara. Round yang ke-6 ini benar-benar individual step up dari Sayo. Lu bisa lihat ini round dimana Sayo dapetin ace, tapi lihat trade demi trade yang didapetin sama Sayo begitu berani, begitu buas. Sekarang Sayo harus coba untuk dibendung, tapi itu dari jarak yang cukup jauh udah menang posisi sebenarnya tadi kalau menurut gue sendiri dari posisi orang yang ada di arah Snowman. But Sayo tembakannya lagi connect, bener-bener lagi panas. No one can stop him right now. Dan
mungkin bermain sebagai kuantitas adalah opsi, tapi sekarang Bigetron mereka coba untuk melakukan hal yang serupa, bermain cepat menuju ke arah side play, Bung Redel. Yes, dan lagi-lagi kita lihat dari kedua duelis tim Bigetron terus membuka jalan untuk teman-temannya dan hanya bermain dengan beberapa arsenal yang benar-benar tidak cukup untuk melakukan fight, dan Noisy Boy, Sayo, Vaskalis masing-masing berhasil mendapatkan 1 kill. Dari Kitchen ada 1 pemain, Chot mampu, lebih tepatnya Sayo bahkan yang menumbangkan 1 pemain yaitu Elgat. Tersisa Gilga seorang diri. Mana masih menggunakan sheriffnya, tapi nampaknya Chot harus tumbang. Akan ada Vaskalis yang langsung menumbangkan seorang Gilga, menjadi angka yang ke-6 untuk tim Bigetron Arctic. Waduh, ini bener-bener performa yang prima menurut gua dari Bigetron Arctic. Lu bisa lihat semua eksekusi mereka berjalan sesuai dengan planning mereka, main cepat, main tempo, hit and rush, dan time out. Ini adalah time out yang memang cocok untuk diambil oleh... Ini ada operator, ini mestinya ada salah satu jawaban, plus mereka juga ambil tactical time out. Yes, dan betul. Gue setuju banget, tapi sebelum itu terima kasih atas analisa singkatnya juga dari Prof. Dimana kita lihat 6-1 skor sementara. Ini kalau misalnya tim Frog tidak merubah skenarionya atau memperkuat aimnya, mungkin bagi Sayo tim Frog mungkin akan menjadi mudah, karena Sayo sulit banget dihentikan untuk segi aimnya, dan bahkan sekarang mid yang akan coba untuk dikontrol. Lagi-lagi semua pemain dari tim Bigetron Astro benar-benar menyala. Pertukaran kill memang terjadi. Elgat memang berhasil mendapatkan 1 kill, namun di refrag dengan sangat cepat juga. 2 melawan 4. Regu tembak dari tim Bigetron Arctic itu benar-benar gila banget, Dev. Udah nggak ada tombol S ya sepertinya, Bung Bradel, dari rekan-rekan Bigetron Arctic, dan bahkan sekarang ini pemain dari tim Frog hanya akan melakukan save mengingat mereka punya sebuah operator. Dan menurut gua sekarang posisi yang udah mulai bingung itu terjadi di sudut tim Frog. Mereka coba main heavy A karena mereka tahu Bigetron sering banget atau gemar banget untuk main di side A. Mereka coba kuatin side A-nya, tiba-tiba mid-nya di-push dengan cepat. Kita jarang banget ngelihat ada gerakan Jet yang nembus bawah boiler supaya buang crosshair dan teman-temannya bisa dapetin 1 demi 1. Dan sekarang Mikasa dapetin 1 exit frag dan bakalan dicari oleh pegawai dari Bigetron karena mereka punya semua advantage yang mereka butuhkan, dan Gilga berhasil dibuat tergila-gila sepertinya, Bung Bradel. Tergila-gila Bung Dev ya. Dan 7-1 skor sementara, benar-benar tergilga-gilga nampaknya ya. Dan sekarang tanpa perlawanan tim Frog benar-benar harus, ya yang gue bilang, mereka harus nguatin aim. Mau apa lagi, karena kalau misalnya mereka aimnya udah kalah, kalau adu mekaniknya juga kalah, ya sulit banget untuk dihentikan dari tim Bigetron Arctic. Apalagi dengan 2 duelis dari tim Bigetron Arctic, ya bener-bener menggila banget. Jadi menurut gua tim Frog kalau bener-bener tidak mengubah dari sekarang, ya ini akan sedikit sulit tentunya. Bahkan bukan sedikit lagi, sulit banget. Dan lu bisa lihat bagaimana kill yang terjadi tanpa ada pertukaran, dan free kill didapatkan kayak 1 demi 1 mereka dapatkan tanpa adanya refrag. Ini akan menjadi sulit. Ada refrag terjadi, tapi di sisi lain dari seorang Aim yang menumbangkan seorang Budimaster, dan itu sangat disayangkan sekali karena smoker dari tim Bigetron harus hilang. Otomatis mereka akan sedikit sulit untuk masuk ke arah side untuk melakukan planting, tapi masih ada save juga. Elgat tampaknya dapatkan kill karena memang Vaskalis di sisi lain juga berhasil menumbangkan 1 pemain. 3 melawan 2 sekarang. Dimana Elgat yang masih mencoba untuk mencari kill, dan masih ada lockdown yang dibuka. Namun di arah yellow mungkin akan terjadi fight yang akan dilakukan. Elgat berhasil mendapatkan kill dan aim triple kill, sehingga angka yang kedua mereka bisa dapatkan berkat efek dari lockdown yang menurut gua agak sedikit bikin panik juga dari tim Bigetron Arctic. Yes, itu dia. Sebenarnya menurut gue tadi di Bigetron di round kali ini mereka udah dapetin entry-nya dengan bagus sampai ke arah spike plan, but Elgat menjadi game changers. Dia dapetin shoot yang udah main dari posisi yang enak banget buat jagain dari arah orange, dan ketika ada lockdown itu di pop, seakan tadi Bigetron ada sedikit kebingungan selama 2 detik. Langkah apa yang mereka ingin ambil, antara nge-push atau coba untuk nahan, dan ketika mereka coba untuk initiate sebuah push, mereka sedikit agak terlambat karena posisinya tadi dari AM sudah melakukan swing ke arah yellow di posisi pemain Bigetron Arctic yang sedang tidak siap. Dan ini adalah satu angka yang cukup penting menurut gua. Operator
sekarang dikembalikan ke tangan Mikasa. Yes, dan Sayo merupakan seorang Gilga naik ke arah atas, nampaknya masih belum dapat, namun lagi-lagi miss the shot. Jar tentunya kena efek dari Don, juga Mika berhasil menumbangkan seorang Cut. Dan sekarang menjadi 4 melawan 4 Dev. Yap, betul, dan side B sudah coba untuk dikuasai. Sayo masih coba menahan dan fast sekali sudah berhasil crossing tanpa ada recon bolt, hanya bermodalkan sebuah shock dart. Informasi yang harus banyak-banyaknya dicari. Clear gunakan untuk melakukan resurrection, tapi ada Aldron yang on point mendapatkan informasi di ping dan langsung dipunish dari Cut. Tidak akan ada kehidupan kedua untuk Cut. Walaupun resurrection sudah dibuka dan sekarang Budi Meister dia dapetin timing, udah nge-push cukup jauh sampai ke arah screen, akan bertemu dengan Elgato karena Elgato sudah mendengar bahwasannya banyak sekali pemain dari Bigetron Arctic yang melakukan rotasi menuju ke arah side A. Barrier off sudah dibangun, Nanoswarm tapi tidak akan bisa berarti apa-apa karena sekarang posisinya sudah terkunci, di mana Budi Meister itu udah nggak kecek sama sekali, tampilnya di slow orb dan bakalan coba untuk di kiri, tapi Budi Meister masih tidak bisa killnya. AM berhasil untuk melakukan refrag. Barrier orb akan coba dihancurkan post plan yang sudah diciptakan oleh Bigetron. Mereka akan menahan angle spike ini, Bung Renio. Yes, kita lihat 3 lawan 3 post plan. Lihat juga Sayo, Sipoy mampu menumbangkan seorang Elgat. Bagian angle yang sangat manis. AM menumbangkan satu pemain juga, tapi Pascalis yang menutup round kali ini 8-2. Dan bahkan gua udah hitung 3 kali Empress yang dilakukan oleh seorang Sayo, Dev. Yap, itu gue masih kayak bingung juga sih. Gue kira operator adalah sebuah kunci untuk numbangin Sayo, tapi ternyata operator bisa numbangin satu pemain, tapi itu adalah Cut, dimana dua, ibaratnya kayak kalau di Bigetron ini diibaratkan dengan sebuah robot merah, dua dinamo utamanya itu ada di Cut sama Sayo. Kalau lu mau matiin robotnya, lu harus hancurin dinamonya, tapi dari tadi dinamonya itu cuma satu yang tumbang. Harus dua-duanya dipunish di early. Kalau menurut gua sendiri untuk mengcounter Bigetron, karena kalau enggak Sayo bisa dengan amat sangat bebas untuk mengacak-ngacak pertahanan dari tim Frog, Bung Redel. Yes, tapi caranya seperti apa? Karena memang dua player ini kuat banget dan oke, Mikasa menumbangkan Budi Meister. Lagi-lagi Budi Meister yang harus tumbang, tidak ada smoke. Dan mereka harus bermain perlahan mencari info karena akan ada angle yang banyak sekali yang harus dicek lebih tepatnya. Karena nggak ada controller, jadi susah banget Dev untuk masuk ke salah satu set. Tapi dengan catatan kalau misalnya mereka ingin masuk ke side, ya mereka harus memenangkan kontes fight-nya. Dan memang hanya bermodalkan beberapa sheriff saja seharusnya Bigetron bisa untuk mendapatkan round ini. Tapi harus sedikit berhati-hati juga, sheriff dari tim Frog pun dan akan tercekkah atau tidak, dan untungnya tercek. Cut berhasil mendapatkan seorang Elgat. Setup mulai dilakukan karena memang masih ada smoke dari seorang Cut. Jadi bisa menjadi second controller juga, dan betul saja dua smoke sudah dikeluarkan. Ini dia setup retake yang dilakukan hanya bermodalkan sheriff. Sama-sama ya, Womgrab dapetin satu kill, tapi lu bisa lihat sekarang Sayo dan juga Noisy boy. Gua udah bener-bener bingung banget how to stop Sayo di game kali ini, karena lu lihat Cutnya mati, emang mati, tapi Sayo sulit banget untuk dipunish, Bung Redel. Posisinya dari Sayo itu bener-bener lagi on point, selalu tepat, gak pernah miss sama sekali posisi yang diambil sama Sayo, baik ketika dia menyerang ataupun ketika dia ingin coba untuk melakukan post lane. Dan sekarang adalah 9-2. Tentunya ini bukanlah kabar yang enak untuk didengar bagi penggawa tim Frog. Mereka harus seenggaknya melakukan sedikit perubahan, at least cari cara gimana caranya Sayo bisa mati di awal. Yes, dan lu bisa lihat bagaimana pick-pick yang dilakukan oleh seorang Sayo, simple tapi pasti. Betul. Dia gerakannya nggak ribet, dia kayak pasti banget, headshot. Ini sulit untuk dihentikan, Dev. Kalau misalnya aim dari dua duelis tim Bigetron ini sedang menyala-nyala. Dan 9-2, apakah ini akan menjadi skor 9-3 atau mungkin bisa menjadi 10-2, namun sudah ada satu pemain yang melakukan crossing dari seorang Elgat. Apakah akan ada satu flick dari seorang Cut? Dan betul saja, Elgat yang harus tumbang karena Cut yang lebih baik refleksnya. Ada satu buah recon,
Ada informasi yang masuk, tapi kita lihat akan dikontes. Namun 2 kill, triple kill bahkan Wormjet. Sehingga spike-nya pun jatuh 2 melawan 3 sekarang. Kedudukan lebih diungguli oleh tim Frog. Tapi hati-hati, ada Hunter's Fury dan juga Budimaster. Oke, Resurrection digunakan. Planting masih hanya baik semata. Harus tumbang juga dan misalkan 1 pemain dan 9-3. Tim Frog berhasil mengamankan poin yang ketiga sebelum melakukan switching side. Yap, dan lu bisa lihat kan ketika Sayo dan juga Cut berhasil dipanis karena tadi mereka coba untuk bermain agresif, mereka coba ambil kendali di arah Snowman supaya post plan yang mereka buat itu bisa punya space yang lebih besar lagi, tapi apa daya Shock Dart dan juga tembakan dari Worm Grab Connect dapetin 2 kill sekaligus dan mungkin ketika 2 pemain tersebut berhasil ditumbangkan itu udah bener-bener kayak oke, ini agak sedikit struggle nih untuk dapetin round kali ini dan itu terjadi di round ke-12 barusan. Menurut gua tim Frog mungkin kalau tadi di first half mereka coba inisiasi seperti contoh mungkin ngambil kendali map lebih banyak di arah A main untuk dapetin 1 atau mengepanis 1 atau 2 pemain Bigetron, itu menurut gua bisa dapetin lebih banyak angka dari 3 angka ini Bung Redel. Yes, dan kita lihat pistol round apakah bisa dimanfaatkan oleh tim Frog sebagai attacker, tapi Cut dengan luasa melakukan push demi push. Tapi nampaknya ini akan menjadi setup ke arah side B. Namun terlihat senjatanya Cut, ding, dan berhasil diamankan oleh seorang Sayo menjadi heal tentunya. Dan ini dia setup yang dilakukan ke arah side B karena memang Gilga hanyalah drop Snakebite kill ya, tadi. Snakebite kill itu dimanfaatkan dengan sangat baik Budimaster. Sekarang 2 pemain tersisa, planting lagi dilakukan karena memang ada poison cloud juga yang diaktifkan. Sudah mulai bergerak Pascalis dan bahkan Flawless. Itu benar-benar sempurna sekali dari tim Bigetron Arctic. 10-3 Dev. Ini Budi bermain Viper, benar-benar kejadian di arah side B tadi. Lu bisa lihat Poison Cloud yang dikombo dengan sebuah Snakebite, coba untuk di TB-in, tapi menurut gua pemain dari tim Frog nggak sadar kalau ada Snakebite itu yang diinjak, karena tadi mungkin Snakebite timingnya itu benar-benar pas banget. Dan ditambah ini dua duelis dari Bigetron sih lagi satset headshot Bung Redel. Udah nggak ada rem untuk Sayo dan juga Cut kecuali diambil dengan one tap. Menurut gua Bung Redel. Yes, dan kita lihat pemain-pemain dari tim Frog nampaknya sekali lagi akan menuju ke arah side B. Dan tentunya Budimaster kena hit yang cukup pemain blast, namun tidak gentar, tidak mundur. Dia bisa mendapatkan 1 kill, namun ada 1 Arsenal yang drop. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi sekarang 4 melawan 3. Pascalis akan coba untuk bergerak ke arah side juga. Dan sudah ada post plan yang dilakukan, tapi hanya bermodalkan beberapa klasik dan juga 1 Spectre. Dan kita lihat sekarang sudah ada 1 tap yang dilakukan. Sudah dapatkan Pascalis backup, namun Cut juga menyusul dengan Phantomnya. Dan bahkan misalkan Wormgrad seorang diri dari arah orange dan langsung ditumbangkan oleh seorang Sayo. Jadi angka yang ke-11 untuk tim Bigetron Arctic. Udah nggak dikasih space sama sekali. Itu adalah early yang luar biasa di mana mereka berhasil ngejepit posisi dari Budimaster. 3 pemain sekaligus ditukar tadi, good swing dari Mikasa, dan bahkan Mikasa sempat dapetin kill terhadap Fast, atau lebih tepatnya Noisy Boy. Tapi apa daya, ketika mereka coba untuk bermain post plan dengan Arsenal yang menurut gua lebih minimalis dan gak ada utility yang bisa mereka gunakan untuk mendelay spike defuse, itu udah benar-benar sulit banget tadi karena mereka mau nggak mau memaksa untuk melakukan fight dengan raw aim dengan senjata yang minimalis Bung Redel. Oke, sudah ada operator di tangan Cut, tapi nampaknya side Allah yang menjadi tujuan setelah 2 round berturut-turut. Tapi Sayo yang langsung menumbangkan 1 pemain Mikasa. Lo bisa lihat bagaimana cross replacement dari seorang Sayo, clean banget untuk mendapatkan headshot. Tapi Sayo nggak gentar, dia coba untuk mencari kill lagi. Wah, ini gila banget. Dan Cut menumbangkan seorang Elgat yang mencoba untuk creating space ke arah B side. Ini udah benar-benar sulit banget. Di arah side B harus berhadapan dengan Sayo, di arah, atau lebih tepatnya di arah side B berhadapan dengan Cut yang menggunakan operator, di arah side A berhadapan dengan Sayo. Ini jadi round yang menurut gua agak sedikit lebih sulit, dan bahkan Sayo sendiri itu Budimaster dan triple kill somehow.
begitu cepat tadi. Ketika pemain-pemain dari tim Frog coba untuk nge-swing dari arah Pipes, gak dikasih lewat sama Budi Meister. Turret kontak langsung disikat sama Budi Meister. Yes, dan bonus round sudah upgrade dengan operator. Itu gila banget. Udah Dan nggak mereka tahu ya. manfaatkan itu dengan sangat baik. Dan Team Frog force buy last round untuk Bigetron Arctic. Ya, mereka harus keluar dari posisi ini, tapi sayangnya terlihat dari segi aim pun benar-benar sulit banget melawan dari pemain-pemain dari tim Bigetron Arctic dan bahkan Mikasa. Numbangkan seorang Fascalis, main cepat, updraft ke arah tube maksudnya. Tapi pemain-pemain dari tim Bigetron masih tetap tenang. Mereka akan coba untuk menahan di arah side A juga. Dan kita lihat 4 melawan 5. Posisi dari seorang Sayo pun sudah mulai rotasi, Dev. Betul, tapi sepertinya dia masih coba untuk nahan angle meter terlebih dahulu. Di sisi yang lain, pemain dari tim Frog, mereka coba main kontak menuju ke arah side A. Dan nggak dijaga sama sekali. Mungkin dari arah belakang bakalan coba untuk dijiggle dan berhasil didapatkan oleh Budi Meister. Good swing tadi dilakukan, tapi ada pertukaran kill memang dari Noisy Boy. Sayo sekarang menjadi Cypher ungu sepertinya di arah side A. Karena sekarang dia menjadi jangkar yang begitu kuat walaupun tanpa adanya utility untuk bertahan, tapi dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sebuah bisnis. Dan Mikasa datang dari arah belakang, Noisy Boy langsung melakukan reflect. I'm seseorang diri. It's 1v1 situation. Cut akan coba untuk mencari informasi di mana keberadaan dari IM karena tadi draft dari Cut berhasil nge-spot posisi dari IM. Yes, 1v1 situation. Kita lihat. Oh, timing untungnya miss the shot. Dan AM langsung memanfaatkan miss tersebut menjadi poin untuk tim Frog. 4-12. Masih ada asa tentunya, Dev. Betul. Dari tim Frog untuk mengembalikan keadaan mungkin. Semua skenario masih terbuka di sini, tapi kalau misalnya skenario tersebut harus mereka dapatkan di posisi mereka yang sudah terpojokkan, menurut gue itu yang harus harus di fix lebih dulu dari pemain-pemain dari tim Frog, karena mereka ketika udah di ujung tanduk banget, somehow mereka bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang spektakuler tadi, kayak tiba-tiba dari Mikasa loncat ke arah mid dan dapetin 1 kill. Sekarang mereka coba mau mainin tempo yang dimainkan sebelumnya oleh Bigetron Arctic ketika mereka menjadi attacker, Bung Reza. Yap, Budi Meister yang coba untuk menahan lagi tadi toxic atau lebih tepatnya Viper speednya nggak bakalan dikan terlebih dahulu, bakalan coba untuk diturunkan saja, tapi seenggaknya informasi sudah didapatkan dan Bigetron sudah melakukan serat kandang burung depan belakang tengah, nggak dikasih jalan untuk mundur yang memaksa pemain-pemain dari tim Frog harus masuk komit menuju ke arah side B, Bung Redel. Iya. Apakah ini akan menjadi close atau mungkin tim Frog? Tapi udah terlock. Dari sisi lain, Noisy Boy berhasil mendapatkan kill. Tentunya akan ada pertukaran kill yang begitu sangat cepat sekali. 2 pemain yang tersisa, tapi untungnya ada Resurrection yang digunakan oleh seorang Kilga untuk menghidupkan seorang AM. Budi Meister akan motong rotasi, betul saja 1 kill dapatkan. Untungnya Kilga yang langsung melakukan trade juga. Dan AM bahkan menumbangkan seorang Cut, menyisakan Fascalis seorang diri 1v2 situation. Tapi Fascalis yang akan lebih dulu untuk sampai ke arah side A, Dev. Betul, tapi masih ada lockdown dari AM. Fascalis bakalan coba dapetin early pick-nya, dapet 1 kill-nya, melihat keberadaan dari AM. Akankah lockdown akan digunakan, but Fascalis berhasil menutup map yang pertama untuk tim Bigetron Arctic 13